gitu. Nah kita ini udah jilbaban, saya udah kajian nih, kalau ngomong nikmat nafas. Nah, kalau sudah kata itu ngomong harus disyukurinya enak, gitu, berkorelasi itu, gitu. Dan ternyata nikmat apapun pondasinya itu, pondasinya itu. Ini kadang orang ditanya, saya tanya nih sama Bu Citra, Bu Citra, maaf ini umurnya berapa? Saya Bu Yulia, Pak. Oh Yulia, Ibu Yulia ya kan? Belum Agak dapet namanya sih ya. Bubur merah putih. Ah, Usia 33. usia. 33. Saya boleh tanya lagi? Boleh. Usia itu apa sih? Nah, kalau secara Boleh Ibu jawab ya? Boleh. secara teori atau keilmuan kan selalu indikatornya angka ya, Dok. Ya. Tapi kalau secara di luar akademisi, kematangan, yuhu, betul. Kita gitu ya. Kalau Ustadz gimana nih? Saya tanya balik. Nah, jelas. Jadi usianya berapa? 33. 33. Apa sih usia? Jawabannya? Kalau secara akademisi ya angka ya, bertambahnya Iya. angka. Kalau menurut Ibu? Saya waktu angka nikmat Allah buka usia ya. Ini saya punya pendapat. Terus monggo dibantah. Kalau nggak sepakat terus hajar ya. Usia itu kesempatan bernapas. Usia itu kesempatan bernapas. Lamanya kesempatan itu sudah 33 tahun. Ya. Iya ya, kalau cuma bicara usia angka tapi nggak bernapas ya sama. Nah iya. Nah, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau bantah kira-kira? Ini kalau saya ditanya, Pak. usia itu ternyata kesempatan bernapas. Dan napas itu ternyata nikmat. Selain Allah nggak ada yang bisa memberi nikmat itu. Ya. Nikmat itu terputus manakala kita sudah tidak bernafas lagi. Iya. Sepakat? Sepakat. Iya. Terus apa lagi ini? Tadi saya ini menarik mengenai butuh ketenangan dalam hidup. Siapa sih istilahnya karir bagus tapi hidup nggak tenang gimana? Nggak nikmat. Jabatan tinggi tapi nggak nikmat, nggak tenang gimana? Nggak nikmat. Bisnis lancar tapi nggak tenang gimana? Kata tenang ini mari kita dekati. Secara saintifik dunia kedokteran, saya ini dipabrikasi oleh Allah itu di rahim, gitu? Pabrikasinya di situ. Jadi saya ini dari tanah apa dari air? Ternyata kita dari air. Ini air itu ya, ini air. Air ini kalau tidak ada yang mengubahkan, menggoncangkan, dia akan tenang sekali. Kita itu diwujudkan oleh Allah berbentuk manusia dari materi yang sangat tenang, sangat jernih. Ya kan? Itu kita. Terus kenapa kita dari air ini selalu terganggu ketenangannya? Bu, ini air sedang tenang Bu ya? Ini kalau tiba-tiba saya tiup dengan air yang kencang gimana? Bergelombang. Lihatlah hamparan laut yang begitu luas, ketika angin tertiupnya itu sepoi-sepoi airnya. Balik lagi ke teori nafas. Ini kita dari air, angin itu anggapkan, kontrol itu dengan baik, hingga secara teori medis cukup kebutuhan oksigen untuk otak. Di otak itu tempat tinggalnya akal.
saya nggak goyangin airnya, yang saya goyang wadahnya. Karena wadahnya goyang, air yang berada di wadah itu bergoyang. Itu vital dan fatal. Tadi kan udah jelas kan? Jangan kekurangan oksigen. Untuk tidak kekurangan oksigen, bagaimana? Saya punya peraga, punya peraga. Lihat ya, dari sisi medis. Ini cuma kantong kresek. Ya maaf, ini sebetulnya saya bawa di rumah pun bukan baru. Kita makhluk yang berwujud ini, mata, telinga, dan organ yang lain itu dari materi A. Materi A. Kenapa si air bisa hidup? Karena dengan materi oksi, hirupannya itu dibilang nafas. Yang kita hirup itu oksigen. Ketika hirupannya itu beraktivitas keluar masuk, dikatakan pernafasan. Bahwa air yang sedang tenang tiba-tiba bisa bergejolak karena angin. Napas ini harus diseimbangkan sebaik mungkin biar si air itu gelombangnya tertutup, gak terlalu. Saya tarik nafas dulu ya. Empat G. Ini kalau yang tidak terbiasa, ya, ini nggak bisa sebesar ini. Kalau tidak bisa sebesar ini, sudah jelas indikator kekurangan oksigen, potensinya besar. Makin dilatih makin bagus. Ini kalau dilatih lagi nih, bisa lebih besar dari ini. Kekurangan ini organ vital berakibat fatal. Terus lagi, Bu, dalam 1 menit berapa kali bernapas? 1 menit, oke, pakai teori medis. Sekitar 20 sampai 30. 20. 1 menit. Bagaimana jika 1 menitnya itu 20 kali 60 menit? Ya, sangat banyak loh. Bagaimana jika dikali 24 jam? 24 jam itu kita baru bernapas sehari sementara ternyata bernapasnya sudah 33 tahun. Akrab dan istilah nikmat nafas. Nanti mulai tumbuh bahwa itu pemberian Allah, itu milik Allah. Saya cuma diberi kesempatan untuk menghirupnya. Jika kesempatan itu selesai, habis, berakhir, telah menghembuskan napas terakhir. Nikmat nafas. Ketenangan jiwa, ketenangan akal, dan ketenangan hati. Jiwa manusia itu 2 ya, yang harus ditenangkan. Dua-duanya berada di tempat vital yang sangat butuh dengan oksigen. Akal itu di otak, hati itu di jantung. Sama-sama vital dan berakibat fatal jika kekurangan oksigen. Dan oksigen yang Allah bentangkan itu nggak akan kurang, sangat luas. Tapi ilmu bagaimana pernapasan saja yang kurang kita bekali hingga kita divonis kekurangan kalau oksigennya seruangan ini dipakai bersama perantara kekurangan oksigen yang terjadi hingga berakibat fatal di otak dan di jantung itu bukan karena stok oksigen yang Allah sediakan sedikit. Ilmu mengenal oksigen dan ilmu mengenal pernapasannya yang sedih. Menarik sekali nih tadi yang hubungan antara otak dengan tadi ya. Oke.
Jadi gini betul. Jadi kalau menurut dari sisi ilmu kesehatan jadi memang betul. Kalau tadi dikatakan bahwa otak adalah organ yang paling kompleks ya, Ustaz ya. Di situ terdiri dari otak besar, kita kenal dengan cerebrum, kemudian ada otak kecil, cerebellum, dan juga ada batang otak. Nah, sementara yang disebut dengan korteks cerebri itu jadi lapisan yang melapisi cerebrum tadi ya. Cerebrum itu kan batang yang paling besar, kemudian dilapisi oleh lapisan tipis yang namanya korteks cerebri karena dia melapisi begitu banyak, begitu luas sehingga dia beratnya setengah dari otak sendiri. Dan nah disinilah tadi itu yang mengajarkan kita untuk kalau yang sebelah kiri ini lebih berpikir ke arah logika. Jadi, Sebelah kiri ya? Iya, sebelah kiri, Ustaz. Bahasa, matematika. Iya, berarti objeknya zohir, objeknya nampak, Nampak, kelihatan, bisa dirasa, bisa diraba. Iya, betul. Kemudian kalau yang sebelah kanan lebih ke arah yang holistik tadi, yaitu tentang seni, intuisi, Oh, iya. keimanan, Oh, bahasa agamanya gaib itu. iya. Oh gitu. Oh, iya. Ya, betul. Karena tidak bisa kita terjemahkan atau nggak kelihatan gitu. Nah, ini enggak saya potong Iya. enggak saya potong seperti itu. Berarti kalau kiri itu arahnya logika, Logika. yang kanan berarti arahnya akhirat. Disitulah fungsi berzikir, karena yang kanan fungsikan untuk berzikir, lah yang kiri fungsikan untuk berpikir. Berpikir. Zikir Nah, itu gitu. seperti penyeimbang penjembatannya ya Pak, menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri. Sejalan banget nih yang sebelah otak kanan itu tadi ada yang namanya good spot. Good spot itu dari good spot itu Ini bapak-bapak udah denger spot-spot hati-hati nih. bukan hotspot, maaf ya, bukan hotspot. Nah, kalau hotspot itu ada di karaoke, pantai hijau dan sebagainya. Karena dulu saya sebagai pengelola program HIP, jadi bertemu dengan teman-teman maaf yang kurang beruntung yang masih sebagai penjajah seksual, kemudian LSL yang laki-laki dan sebagainya. Nah itu kembali lagi mungkin hotspot ini ternyata melalui suatu penelitian dia akan bercahaya nih. Jadi, melalui suatu MR dan sebagainya di situ akan bercahaya manakala kita menggunakannya tadi untuk berzikir, Pak Ustaz, untuk berdoa, untuk mengingat kebesaran Allah ya. Nah, manakala kita berzikir itu ketika ujung lidah ini sudah menyentuh area mulut, nah ini langsung ring kayak ada sinyal olah jazz gitu ya. Nah, maka kemudian otak ini akan mengeluarkan hormon pertumbuhan yang akan membuka sel-sel oksigen tadi terus segera masuk banyak. Nah ini membuat sel-sel akan menjadi peremajaan. Jadi nggak heran manakala kita mendapat ustazah, Pak Ustaz itu kenapa kok raut mukanya berseri-seri, Shiny, ya, glowing. nggak usah pakai serum macam-macam ya. Betul sekali. Kemudian ketika dipandang, Masya Allah, menyejukkan hati, adem. Jadi karena itu, karena beliau menggunakan banyak otak kanannya tadi untuk jin, sehingga spotnya tadi bercahaya mengeluarkan tadi untuk meremajakan sel tubuh. Kemudian nah ini tadi sirkulasi otak yang naik ini memberikan nutrisi ke otak ya, sehingga dua-duanya itu akan menjadi aktif 20% lebih banyak. Oke. Pak Ustaz mau menimpali? Ya, biar nyambung Biar nyambung. Tapi saya mau tanya nih dok, dalam kehidupan keseharian manusia ya, balance itu kadang menemukan sedikit balance untuk otak kanan sama otak kiri itu susah ya, pasti ada kecenderungan. Nah, saya konekkan dengan zikir, tadi saya sempat ngomong gini, berarti zikir penjembatan ya Pak Ustadz, penjembatan antara kerja otak kanan dan otak kiri. Tapi untuk kecenderungan itu tetap prosentase kecenderungan otak kanan kiri tetap nggak bisa 50-50 atau gimana ya? Dari segi ilmu memang pasti bisa dirubah dengan perilaku tadi, walaupun pada pihak laki-laki ini akan cenderung lebih menggunakan tadi kirinya, sedangkan perempuan dengan
masih dengan emosional dan sebagainya sebelum menggunakan otak kanan. Tapi tadi mungkin dengan pelatihan nafas, dengan kita menggunakan zikir, artinya kita meningkatkan lagi kemampuan otak. Perempuan terutama kalau sering tarik nafasnya benar, zikir benar, logikanya bisa jalan. Berbeda ketika kita melihat tetangga minggu kemarin beli kulkas, minggu ini beli mobil, besok lagi mungkin beli apartemen. Mak, marahnya boro-boro aja. Jadi marahnya tuh ngerasainnya nggak ada jeda ya, Mas. Kalau itu kita sedang rasanya itu setengah jam aja nggak ambil nafas itu ya, gitu ya. Nah itu yang membuat tadi oksigen nggak masuk, nggak bisa menutrisi otak kita. Yang ada lagi justru ada kematian sel ke otak juga, suplainya kurang. Karena gibahnya keasikan, tarik nafasnya lupa, emosinya terlalu dipakai. Tiba-tiba masa dia bisa beli kulkas, saya nggak bisa. Benar, kalau saya nafas. Maaf ya Pak Ustadz, beginilah kita ya. Monggo Pak Ustadz, monggo. Menarik sekali ini Bu Dokter ini. Saya punya dapat ilmu. Tapi mari kita itu saling melengkapi karena kita pasti ada yang lebih. Jadi berbagi, sharing, berbagi pengalaman dan ilmu. Baik. Operator tolong dong dicek on frame kagak. Sip. Saya gambarnya gambar apa ini? Kalau kita dulu belajar Kok aku lihatnya kayak neraca ini Atau bangkai dari pengadilan ya. Kredit. Jadi harus tentang gitu. nah, ini gambar neraca. Ini dipakai oleh penegak hukum. Bukan apotek Kembali lagi bahwa kita ini bukan Nabi Adam. Saya laki-laki, bukan Nabi Adam. Ibu perempuan, bukan Hawa, bukan Siti Hawa. Kalau Adam dari tanah, ya, Siti Hawa dari tulang rusuk. Sementara saya sudah cucu cicit malah ya dari Adam. Bedanya berjenis kelamin laki-laki, ibu berjenis kelamin perempuan. Asal muasal kejadiannya di pabrik yang sama, namanya rahim. Materi bahannya juga sama. Apa itu? Air. Dan air itu lambang neraca. Hanya air yang bisa digunakan untuk menimbang, biar lurus, biar datar, biar seimbang. Lalu yang tegak ini adalah batang otaknya. Betul? Yang kanan kiri ini adalah otaknya. Tapi kita dari air. Sangat sempurna penciptaan Allah, karena ternyata setelah diteliti dengan ilmu pengetahuan, ada otak kanan untuk urusan apa tadi? Untuk akhirat. Itu akhirat, iman, keyakinan, hal-hal gaib. Sementara otak kiri untuk hal dunia, bisnis, barang-barang sing ketok, ya kan? Ya Allah, kita diciptakan begitu sempurna. Dengan otak kiri raihlah dunia itu, dengan otak kanan